Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan nikmatnya sehingga kita masih berjumpa dengan bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu agung, yakni syahrul Ramadan. Selawat serta salam juga senantiasa kita curahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi para sahabatnya, dan ketika itu beliau memberikan kabar yang begitu gembira kepada para sahabatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu wa yaqulu qad ja'akum syahru Ramadan. Sungguh telah datang terhadap kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun. Bulan yang penuh dengan keberkahan, yang mana pada bulan tersebut Allah wajibkan terhadap kalian berupa ibadah puasa. Wa tuftahu fihi abwabul jannah, dan Allah buka pada bulan tersebut daripada pintu-pintu surganya. Wa tuqlaqu fihi abwabul jahim, dan Allah tutup pada bulan tersebut daripada pintu-pintu neraka. Ini menunjukkan betapa agungnya, betapa mulianya bulan Ramadan. Begitu banyaknya kebaikan-kebaikan yang Allah tebarkan pada bulan Ramadan tersebut. Bahkan di hadis lain juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan daripada kemuliaannya bulan Ramadan. Di antaranya ketika menyebutkan bahwasannya kemuliaan bulan Rajab itu adalah bulan umatku, yang mana kemuliaannya dibandingkan bulan-bulan yang lain adalah ibaratkan kemuliaannya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan umat-umat yang lain. Pun begitu dengan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah syahri, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa bulan Sya'ban adalah bulanku, yang mana kemuliaannya dibandingkan bulan-bulan yang lain ibaratkan kemuliaannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan umat-umat yang lain. Dan tentunya tidak kalah mulianya yakni bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemuliaannya tersebut dibandingkan bulan-bulan yang lain ibaratkan kemuliaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan seluruh makhluknya, yang pastinya tidak ada satupun yang mampu menandingi daripada kemuliaannya tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, marilah kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah tebarkan pada bulan Ramadan ini. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu begitu saja tanpa kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan marilah juga kita berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada bulan ini juga ada berupa daripada bulan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita justru termasuk daripada golongan-golongan yang ketika umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya mendapatkan ampunan, justru kita termasuk golongan-golongan yang tidak mendapatkan ampunan tersebut. Karena ada sebagian golongan yang tidak mendapatkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ialah mudminul khamri, orang yang suka minum khamar. Maka ini tidak akan mendapatkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas siapa lagi? Mereka yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni akul walidaih, orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita jangan sampai menjadi daripada anak-anak yang durhaka terhadap kedua orang tua kita. Mari kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, baik kepada mereka yang masih hidup ataupun mereka yang sudah wafat, dengan senantiasa kita mendoakan kebaikan-kebaikan terhadap mereka. Kemudian siapa lagi yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yakni qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim.
Mudah-mudahan kita jangan sampai termasuk daripada orang-orang yang memutuskan tali silaturahim terhadap saudara kita, terlebih lagi terhadap saudara kita yang sesama muslim. Mudah-mudahan jangan sampai di dalam diri kita terdapat daripada rasa kebencian terhadap saudara kita sesama muslim, ataupun menanamkan daripada rasa dendam terhadap mereka. Bukan perkara yang berbuat salah ataupun perkara siapa yang terzolimi, akan tetapi kita meyakini seorang mukmin bahwasanya kita cinta akan kedamaian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru kita termasuk daripada golongan-golongan tadi yang tidak mendapatkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Sebagaimana hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, atas dasar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka balasan yang Allah berikan adalah ampunan terhadapnya daripada dosa yang pernah ia lakukan. Marilah kita berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru kita melewatkan bulan Ramadan yang begitu mulia dengan tanpa mendapatkan kebaikan-kebaikan, terlebih lagi tidak mendapatkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah puasa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercapai daripada tujuan daripada ibadah puasa tersebut, yakni la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa, semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, yakni berupa amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakfi minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.